Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Rizky Ananda dengan NIM H10511911049. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendali kemacetan dalam jaringan data. Ya, langsung saja. Pertama, congestion atau biasa disebut dengan kemacetan. Biasanya terjadi ketika paket dikirim melalui jaringan mendekati kapasitas penanganan paket oleh jaringan. Pengendali kemacetan bertujuan untuk mengolah jumlah paket di dalam jaringan agar berada di level di mana kinerja jaringan tetap stabil. Lalu selanjutnya di sini ada gambar. Ya, kita jelaskan satu persatu. Ya. Pertama, back pressure atau tekanan balik, yaitu jika node menjadi padat dapat memperlambat atau menghentikan aliran paket dari node lain. Pemisalannya itu seperti pipa dalam cairan yang mengalir ke bawah melalui sebuah pipa. Ketika ujung pipa ditutup dibatasi dengan cairan tersebut bergerak mundur ke titik asal di mana aliran tersebut berhenti. Pemisahan seperti ini digunakan dalam jaringan berotasi koneksi yang memungkinkan flow control lompatan per lompatan. Jadi node dari ke satu ke node lainnya. Nah, misalnya tuh kayak paket switching berbasis X25 pada multiplexing. Lalu yang kedua, choke packet. Choke packet merupakan paket kontrol dibuat pada node yang macet dan ditransmisikan kembali ke node sumber membatasi aliran lalu lintas tersebut. Lalu yang selanjutnya, implicit congestion signaling. Di sini implicit congestion signaling dibagi menjadi dua. Ada dua hal yang terjadi apabila kemacetan, yaitu satu, delay transmisi paket individu dari sumber ke tujuan meningkat lebih lama daripada delay perlambatan tetap. Dua, maka paket akan dibuang. Sumber mendeteksi indikasi kemacetan dan membuang paket. Hal ini memperlihatkan bukti dari kemacetan yang ada di jaringan. Yang selanjutnya, implicit congestion signaling. Ini memberitahukan kita jaringan N-System mengenai apabila terjadi peningkatan kemacetan, N-System mengambil tindakan untuk mengurangi beban yang ada pada jaringan. N-System sini yang bekerja menjadi dua arah, yaitu backwards dan forwards. Backwards, pemberitahuan perlu yang menghindari kemacetan dalam arah yang berlawanan dengan paket dari notifikasi yang diterima. Yang kedua, forward, yaitu pemberitahuan perlunya menghindari kemacetan dalam arah yang sama dengan paket. Lalu selanjutnya, traffic management atau manajemen lalu lintas dibagi menjadi tiga. Pertama, fairness atau kewajaran, memberikan perlakuan yang sama untuk berbagai aliran. Setiap aliran merasakan kemacetan yang sama. Kedua, kualitas layanan, seperti perlakuan berbeda untuk koneksi yang berbeda. Tiga, reservasi, yaitu kontrak atau perjanjian lalu lintas antara pengguna dua jaringan mengenai lalu lintas yang terbaik atau membuang kelebihan lalu lintas. Lalu, paket switching congestion control. Di sini untuk paket switching congestion control mempunyai beberapa fungsi, yaitu mengirimkan paket kontrol dari node yang macet ke beberapa atau semua node sumber. Lalu yang fungsi selanjutnya untuk menghentikan atau memperlambat kecepatan transmisi dari sumber yang lain. Lalu mengandalkan informasi routing, selanjutnya menyediakan informasi penundaan dari link ke node lain. Lalu mempengaruhi
keputusan routing, lalu mempengaruhi kecepatan paket-paket yang baru dihasilkan, lalu menggunakan paket yang diperiksa dari end to end, lalu dapat paket digunakan untuk mengukur delay di antara dua titik tertentu dan menambah overhead dalam jaringan. Lalu kita bahas manajemen kecepatan lalu lintas pada frame relay. Untuk mengatasi kemacetan, jaringan frame relay adalah membuang frame yang berubah dan mengabaikan sumber dari frame tertentu. Lalu congestion avoidance menggunakan amplitude signaling. Jaringan yang memperingatkan end system terhadap berkembangnya kemacetan yang menggunakan ada dua, yaitu backward dan forward. For backward everything condition yang tadi, dan for everything condition yang tadi kita bahas. Lalu kontribusi jaringan terhadap operasi delay cell. Dalam jaringan paket switch delay, antrian dan waktu keputusan perutuan. Dalam jaringan frame relay, delay, antrian dan waktu keputusan perutuan dalam jaringan ATM. Jaringan tidak begitu besar, kurang dari frame relay protokol. Lalu protokol ATM dirancang untuk minimalkan overhead pengolahan di node switching. Switch ATM memiliki throughput yang sangat tinggi, delay yang sangat berasal dari kemacetan. Lalu manajemen traffic dan teknik kontrol congestion pada ATM. Punya beberapa fungsi, yaitu restart manajemen using virtual fetch atau manajemen sumber menggunakan jalur maya. Kedua, connection admission control. Tiga, offset parameter control. Empat, selective cell discard atau pembuangan sel tertentu atau yang dipilih. Lima, traffic saving atau pembutuhan lalu lintas. Lalu sini kita bahas resource management using virtual fetch, atau biasanya ialah mengalokasikan sumber jaringan dengan cara memisahkan aliran lalu lintas berdasarkan pada karakteristik layanan menggunakan virtual fetch connection atau VVC. Yang kedua, mengalokasikan VCC dalam VVC. Yaitu memiliki kinerja yang jaringan yang sama dengan semua VCC di dalam semua VCC. Yang ketiga, connection admission control atau garis pertahanan pertama untuk jaringan dalam melindungi dirinya dari muatan beban yang berlebihan. Jaringan ini menerima koneksi hanya jika dapat memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung tingkat lalu lintas, dan pada waktu yang sama dapat mengelola kualitas layanan yang telah disepakati dari koneksi yang ada. Lalu Usage parameter control atau UVC ialah mempunyai fungsi, yaitu memonitor koneksi untuk menentukan apakah lalu lintas sesuai dengan kontrak lalu lintas, dengan tujuan UVC dapat melindungi sumber jaringan dari kelebihan beban pada suatu koneksi yang akan mempengaruhi kualitas layanan pada koneksi lainnya, dengan cara mendeteksi pelanggaran dari parameter yang diberikan dan melakukan tindakan yang tepat pada PCC dan PPC. Lalu selective card discard itu ialah membuang sel prioritas rendah selama kemacetan untuk melindungi kinerja sel prioritas tinggi. Lalu digunakan karena jaringan tidak bisa membedakan label prioritas atau rendah atau tinggi, atau ada label prioritas misalnya yang rendah atau yang tinggi, yang ditandai oleh fungsi UVC
di dalam sebuah sel. Lalu traffic shaping ialah OVC menyediakan bentuk pengaturan kebijakan lalu lintas dan traffic policing, sebuah aliran data diatur sehingga sel frame atau paket yang melebihi tingkat kinerja tertentu akan dibuang atau ditandai dengan tujuan merapikan aliran lalu lintas, kinerja, mengurangi pengelompokan sel. Lalu GVR atau Grounded Frame Rates Traffic Management. Jenis layanan ATM seperti ATM sederhana seperti UBR dari titik end system memiliki persyaratan sederhana pada elemen-elemen yang pada jaringannya tuh kayak di jaringan ATM. GFR ialah sebuah end system yang tidak memberikan kebijakan atau membentuk lalu lintas. Lalu GVR Contract Parameter dibagi menjadi 5, yaitu Fixed Cell Rate atau VCR, kedua Minimum Cell Rate atau MCR, maksimum, yang ketiga Maximum Burst Size atau MBBS, yang keempat Maximum Frame Size atau MFS, yang kelima Cell Delay Variation Tolerance atau CDFT. Lalu kita sini akan membahas buffer management yang berfungsi mengolah sel yang tiba-tiba pada input buffer dan sel harus diteruskan melalui output buffer dengan kemacetan yang diindikasikan oleh pengguna buffer, input atau output yang tinggi. Sebuah jaringan akan membuang sel bertanda dan memilih sel yang tidak bertanda, termasuk sel yang sudah di buffer. Untuk membuat ruangan menyediakan pengguna yang adil dan efisien dari sumber buffer, sebuah elemen di jaringan dapat melakukan buffering for VC, mendedikasikan sejumlah ruang buffer tertentu untuk VC individual, dan lalu sel yang dibuang berdasarkan pada batas penggunaan antrian tertentu. Lalu scheduling atau penjadwalan yang berfungsi dapat memberikan perlakuan yang diinginkan pada sel-sel yang tidak bertanda di atas sel-sel yang bertanda, lalu memisahkan antrian untuk setiap VC, lalu membuat keputusan penjadwalan per VC, memungkinkan pengendalian kecepatan VC saat ini. Lalu VC memiliki alokasi kapasitas yang adil dengan memenuhi persyaratan kontrak lalu lintas kecepatan sel minimum pada setiap VC harus sesuai dengan kontrak lalu lintas. Lalu kita bahas kategori frame GVR VC. Ada 4 frame yang tidak cocok, 2 sel dari frame yang ditandai atau dibuang, 3 frame yang sesuai tapi tidak layak. Lalu sel akan menerima layanan upaya terbaik. Lalu frame yang sesuai dan layak diambil, sel akan menerima jaminan dari pengiriman yang layak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.